Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, hari ini kakak senang sekali loh. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Ya, sebagaimana kita tahu adik-adik, beberapa minggu kemarin kita tidak bertemu karena sesuatu dan lain hal, tapi hari ini karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kakak Ida, kakak Dede, kakak Revi, dan kakak Wandi boleh berjumpa kembali bersama adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik kakak mau tanya dulu, ada yang rindu sama kakak-kakak sekolah minggunya? Pasti ada lah, pasti semua rindu. Ya sama juga seperti kakak Ida, kakak Dede rindu tidak sama adik-adik sekolah minggu? Aduh, jangan ditanya deh Kakak Ida, pasti rindu sekali. Iya, secara ya kita sudah lama tidak bertemu, tapi karena penyertaan Tuhan hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah virtual kita. Nah adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita. Untuk itu kakak mau ngajak adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian dengan penuh semangat. Shalom, shalom, selamat pagi. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, masih semangat semuanya adik-adik? Masih dong kakak. Ya, selalu semangat pagi ya adik-adik. Nah, kita memuji Tuhan dari pujian Jalan serta Yesus. Setiap kata jalan kita balik ya, kita nyanyi sama-sama. Dari sebelah kanan ya. Kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Untuk itu, mari ambil semua Alkitabnya. Mari kita buka Mazmur pasal 43. Mazmur pasal 85, ayat yang kedua. Mazmur 85 ayat yang kedua, firman Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita masuk dalam pengakuan dosa. Nah, adik-adik, beberapa minggu kemarin atau mungkin beberapa hari kemarin, tanpa kita sadari adik-adik, mungkin di antara kita ada yang menyakiti hati teman kita, hati orang tua kita, hati saudara-saudara kita, bahkan hati Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita mau dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus untuk datang mengaku segala dosa-dosa kita. Untuk itu, mari tunduk kepala semuanya, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengaku akan setiap dosa-dosa kami yang sudah menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, kita dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Markus pasal 2 ayatnya yang ke-5. Markus pasal 2 ayat yang ke-5, firman Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Adik-adik, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Narto. Namun sebelum itu kita mau nyanyi. Semuanya berdiri, kita mau nyanyikan pujian Hai Kawan. Oke, gerakannya adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu, sebuah buku terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan, untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Narto. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan yang indah ini, pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Narto. Berkati Kakak Narto ya Tuhan, agar Kakak Narto boleh berkata seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami pun anak-anak sekolah minggu yang siap mendengarkan firman Tuhan, berkati kami ya Tuhan, berikan kami telinga yang baik, hati yang baik, agar apapun yang kami dengarkan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga berakhirnya. Ini doa kami, sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, apa kabar? Baik ya. Hari ini kita akan mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang cerita Tuhan Yesus, kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah melihat orang sakit? Adik-adik pernah melihat orang sakit? Pernah. Pernah. Atau adik-adik pernah sakit? Oh, sudah pasti semua pernah sakit. Tetapi kira-kira adik-adik, ketika adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Apa yang adik-adik lakukan kalau sakit? Guru-guru sekolah minggunya dulu. Guru-guru sekolah minggu, kalau guru-guru sekolah minggu sakit, apa yang dilakukan? Minum obat. Minum obat. Ada lagi? Obat, pergi ke dokter. Pergi ke dokter. Nah, ternyata guru-guru sekolah minggu ini rajin minum obat ya.
dan rajin pergi ke dokter. Kalau adik-adik sendiri, apakah sama seperti kakak-kakak sekolah minggu? Hari ini cerita kita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika dia tiba di Kapernaum, ia mengajar orang banyak. Di Kapernaum ia mengajar orang banyak, ia memberitakan firman kepada orang-orang di sana. Ia masuk ke dalam rumah ibadat dan di sana ia memberitakan firman, mengajar orang banyak. Dan tiba-tiba datanglah orang membawa seorang lumpuh, seorang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan. Kasihan sekali dia tidak bisa berjalan, adik-adik. Dia mau masuk menemui Yesus, mereka mau bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka terhalang oleh banyaknya orang. Mereka tidak bisa masuk lewat pintu. Akhirnya orang-orang itu membawa dia dan membuka pintu, membuka atap dari rumah tersebut. Kemudian menurunkan orang sakit yang lumpuh itu ke bawah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini yang diturunkan dari atap, dia berkata, "Karena imanmu, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Nah, adik-adik, di sana ada orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka tidak senang dengan perkataan Yesus. Mereka berkata, "Siapakah Tuhan Yesus ini? Kenapa dia berkata dosamu sudah diampuni?" Karena yang berhak mengampuni dosa adalah Tuhan, Allah sendiri. Nah, adik-adik, Yesus tahu pikiran mereka dan Yesus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa Anak Manusia juga berkuasa mengampuni dosa di dunia ini?" Maka berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Angkatlah tilammu, berjalanlah dan pulanglah ke rumahmu." Akhirnya orang lumpuh itu mengangkat tilamnya dan dia menjadi sembuh. Dia bisa berjalan lagi. Tadinya dia sakit, tidak bisa berjalan, tetapi karena Tuhan Yesus menyembuhkannya, dia bisa berjalan. Akhirnya semua orang takjub, semua orang heran dan memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Nah, adik-adik, kakak tadi bertanya, kalau adik-adik sakit apa yang adik-adik lakukan? Kalau guru-guru sekolah minggunya menjawab dia minum obat dan pergi ke dokter, pasti adik-adik juga melakukan itu. Tapi satu yang penting ketika kita sakit, ketika kita datang dalam pergumulan, dalam masalah, ketika adik-adik sedih, adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kita, hanya Tuhan Yesus yang akan memberikan kita berkat-Nya, baik ketika dalam duka maupun dalam suka. Dan ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan Yesus karena Dia akan mengampuni dosa kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita harus selalu datang kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita tinggalkan Yesus karena Dialah sumber berkat kita. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada saat ini diambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak ada. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap
yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan tugas buat adik-adik. Dengarkan tugasnya ya. Tugas dari kakak adalah membaca Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik akan baca Alkitab setiap hari. Itu ditulis di buku, kemudian nanti dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Nanti kakak juga akan lihat. Caranya menulis adalah tulis hari apa, tanggal berapa, dan bahan Alkitab apa yang dibaca. Biar satu ayat saja, yang penting adik-adik membaca Alkitab setiap hari. Tulis hari apa, tanggal berapa, dan bahan Alkitab yang dibaca. Kemudian itu dilakukan setiap hari. Biar satu ayat, yang penting setiap hari. Contohnya, saya membaca Alkitab pada hari Minggu. Pada hari Minggu, tanggal 31 Januari. Saya membaca Alkitab dari Matius pasal 1, ayat 1 sampai 17, contohnya. Kemudian hari Senin, saya lagi membaca Alkitab dari Matius pasal 1, ayat 18 sampai 19. Hari Selasa saya lagi membaca Alkitab dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, begitu contohnya ya adik-adik. Jadi setiap hari adik-adik harus rajin baca Alkitab, karena Alkitab adalah buku terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Terima kasih buat Kakak Narto yang sudah memberitakan firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan itu boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adik-adik, mari semua mengambil sikap doa yang baik dan benar. Kita akan berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Narto, orang lumpuh disembuhkan. Kita menyanyi kasih Yesus indah oh indah, membuktikan bahwa
kasih Tuhan itu melebihi segala yang indah yang ada di muka bumi ini ya Kakak Ida ya. Iya, Bahkan Kakak Dede. pelangi sekalipun Iya, dan betul. bunga-bunga yang ada di taman itu melebihi kasih kasih Tuhan kepada kita. Kita menyanyi kasih Yesus indah oh indah. Mari semuanya berdiri, kita menyanyi dengan sukacita dan penuh gerakan. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulangi sekali lagi ya. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, karena kita ibadahnya secara rekaman, jadi persembahannya adik-adik boleh kumpulkan di dalam amplop, kemudian di bawah di tata usaha ya. Tidak terserah adik-adik mau tulis nama atau tidak apa-apa. Apapun yang adik berikan itu pasti Tuhan berkati. Kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tiba saatnya kita akan doa syafaat sekaligus mendoakan persembahan kita. Sekali lagi minta kesediaan Kakak Narto untuk memimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama. Mungkin ada adik-adik yang berulang tahun, kita berdoa bersama. Yang sakit kita juga doakan supaya mereka sembuh. Dan kita berdoa untuk kesehatan kita semua dan keluarga kita. Mari adik-adik tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan waktu dan kesempatan Engkau berikan kepada kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur firman-Mu mengajarkan kami bahwa Engkau mengasihi kami dan akan mengampuni kami jika kami datang kepadamu. Dan apabila kami sakit dan kami datang kepadamu, Engkau pun menyembuhkan kami. Berkati kami semua bersama adik-adik sekolah minggu untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus dan tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Kami doakan Tuhan datang melawat, Tuhan datang menyembuhkan, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat sembuh dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kami pun berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Terima kasih Engkau memberkati mereka semua, sehingga pertambahan usia mereka boleh bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Engkau memberkati orang tua mereka dalam mencari nafkah, dalam mendidik, membimbing adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka semakin takut kepada Tuhan dan semakin mengenal Engkau. Karuniakan juga kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat bagi kedua orang tua
adik-adik kami sekolah minggu, begitupun dengan segenap keluarganya yang ada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu, Engkau memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam menjalani kehidupan setiap hari. Engkau bimbing dan sertai, semoga mereka dapat bertumbuh dewasa dalam iman, mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Engkau memberkati pemerintah, sehingga dapat memerintah kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Persembahan yang telah kami berikan, Engkau berkati Tuhan, terimalah menjadi persembahan yang indah, yang dapat dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, adik-adik, mari semuanya kita berdiri, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Kita menyanyi Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Iya, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, jangan lupa ya, tugas dari Kakak Narto. Adik-adik tulis dengan rapi, kemudian adik foto, terserah mau adik foto bersama, mau adik foto sendiri maupun dengan mukanya adik-adik, tidak masalah. Yang penting ditulis di situ namanya dari siapa ya. Nanti Kakak Angga dan Kakak Rensi akan upload untuk minggu depan. Iya, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyi Tuhan Yesus Baik. Mari semuanya kita nyanyi dengan penuh semangat. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Dadah.